Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di video kali ini. Kali ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dan di video kali ini saya ingin membahas ataupun mempelajari tentang keistimewaan bulan Ramadan, ya, keistimewaan bulan suci Ramadan. Baiklah kawan-kawan, marilah kita simak bagaimana pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai kesucian dan keistimewaan yang banyak. Di antara keistimewaan bulan Ramadan ialah: 1. Bulan Ramadan yang terpilih untuk melakukan ibadah puasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanallah wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Firman Allah Subhanallah wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa bagimu sebagaimana telah difardukan atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu dengan perantara puasa itu mendapat takwa. Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, bulan yang telah dipilih oleh Allah SWT di mana di dalamnya ada suatu malam yang sangat tinggi nilainya, yaitu malam Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah SAW, artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Allah telah memfardukan kepadamu untuk berpuasa di malamnya, untuk berpuasa di dalamnya. Dibuka di dalamnya setiap pintu syurga, dikunci di dalamnya setiap pintu neraka, dan dibelenggu di dalamnya setiap syaitan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa tidak diberikan kebaikan malam itu, maka sesungguhnya tidak diberikan kebaikan kepadanya. Riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi dan Abu Hurairah. Yang ketiga, bulan yang dipilih untuk solat tarawih pada malam harinya. Solat tarawih adalah solat sunat yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Yang keempat, bulan yang dipilih untuk kita memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, sedekah, solat sunat, dan sebagainya. Ya, bulan yang dianjurkan untuk mengamal amalan sunat. Yang kelima, bulan di mana terjadi kemenangan di pihak Rasulullah SAW untuk menguasai kota Mekah. Di saat itu berakhirlah penyembahan berhala di sisi Ka'bah dan Mekah menjadi suci kembali seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini peristiwa Futuh Mekah, ya, di zaman Rasulullah SAW. Jadi peristiwa Futuh Mekah itu terjadinya di bulan Ramadan. Yang keenam, terjadinya nuzulul Quran pada 17 Ramadan yang disambut setiap tahun untuk memperingati kesempurnaan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Yang ketujuh, dipelihara dari dosa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud solat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menutupi dosa-dosa yang dilakukan diantaranya asal saja dijauhi setiap dosa besar. Riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Yang ke-8, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, pada suatu hari aku berada di sisi Utbah bin Farqad, sementara dia menceritakan tentang Ramadan. Maka datanglah kepada kami seorang laki-laki dari sahabat Rasul. Setelah orang itu dilihat oleh Utbah, dia pun merasa takut lalu berdiam diri. Maka orang itu menceritakan tentang Ramadan. Katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, di dalamnya bulan Ramadan dikunci setiap pintu neraka, dibuka setiap pintu surga, dan dibelenggu setiap syaitan. Nabi bersabda lagi, seorang malaikat berseru, wahai setiap orang yang menghendaki kebaikan, bergembiralah kamu, dan wahai orang yang menghentikan kejahatan, tahanlah dirimu. Malaikat terus-menerus berseru sampai habislah bulan Ramadan. Ya, begitu istimewa sekali, ya, bulan Ramadan ini. Banyak sekali hadiah-hadiah spesial dari Tuhan untuk hamba-hambanya. Yang kesembilan, mendapat perhatian, keutamaan, dan balasan dari Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku.
Yang pertama, pada permulaan bulan Ramadan Allah melihat kepada umat-umatku, barang siapa Allah melihat kepadanya niscaya ia tidak diazab oleh Allah selama-lamanya. Kedua, bau mulut mereka pada waktu sore hari lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Tiga, para malaikat memohon keampunan untuk mereka setiap hari dan malam. Empat, Allah menyuruh kepada syurganya serta berkata kepadanya, bersiaplah kamu dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka hampir beristirahat dari kesusahan dunia menuju ke negeriku dan kemuliaanku. Kelima, pada akhir malam bulan Ramadan Allah mengampuni semua dosa mereka. Seorang laki-laki dari para sahabat bertanya, apa itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Nabi menjawab, apakah engkau tidak melihat kepada pekerja-pekerja yang bekerja? Apabila mereka telah selesai dari pekerjaan mereka, niscaya disempurnakanlah upah mereka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, Al-Baihaqi dari Jabir. Itulah tadi itu 5 perkara yang belum pernah diberi ke Nabi sebelumnya, khusus untuk spesial istimewa untuk umat Rasulullah SAW. Jadi itu tadi yang ke-9 ya. Yang ke-10, sejarah terjadinya Perang Badar Al-Kubra. Kemenangan pihak Islam terjadi, penentu sejarah kegemilangan Islam. Di sejarah ya, Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi kita pihak Rasulullah memenangkan melawan tentara kafir ya, 313 lawan 1000. Umat Islam waktu itu hanya 313 orang. Yang ke-11, sejarah terjadinya penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah dan berakhirnya agama berhala. Bulan di mana terjadi kemenangan di pihak Rasulullah SAW dalam menguasai kota Mekah. Di saat itu berakhirlah penyembahan berhala di sisi Ka'bah dan Mekah menjadi suci kembali sebagaimana yang Allah SWT kehendaki. Ini sama dengan nomor 5 nih. Oke, kita lanjut aja. Yang ke-12, setiap sholat tarawih mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Bulan yang dipilih untuk sholat tarawih pada malam harinya, sholat tarawih adalah sholat sunat yang hanya ada di bulan Ramadan. Setiap malam selama bulan Ramadan disunatkan mengerjakan sholat tarawih. Diulang lagi nih. Ke-6. Yang ke-12 tadi. Dah. Kemudian yang ke berapa tadi? Ke-14, ke-13. Hanya di bulan Ramadan saja kita diharapkan untuk mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dipilih untuk kita memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, sunat dan sebagainya. Pada bulan ini setiap doa dan apa saja yang diminta insya Allah dimakbulkan Allah. Yang ke-14, para syaitan dirantai atau dibelenggu. Semoga dengan demikian maksiat akan berkurang. Pada malam permulaan Ramadan, Nabi bersabda, pada permulaan bulan Ramadan, para syaitan dan jin yang jahat dibelenggu serta pintu-pintu neraka dikunci. Tidak ada satupun yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang terkunci. Pada setiap malam ada yang memanggil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, menghadaplah. Dan wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, menyingkirlah. Allah pada setiap malam harinya akan membebaskan banyak orang dari neraka. Jelas sekali bahwa banyak keistimewaan dan kebaikan di bulan Ramadan. Jadi tidak heran jika para sahabat dan salafus saleh begitu merindukan saat-saat di bulan Ramadan. Bahkan waktu itu pernah dengar seorang syekh berceramah, dia bilang seandainya orang kubur itu ya bisa ngomong, mereka pasti akan marah dengan kita jika kita mensia-siakan walaupun hanya 1 detik di bulan Ramadan. Begitu istimewa sekali bulan Ramadan ini. Banyak sekali hadiah-hadiah dari Tuhan yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang tulus, ikhlas, ya enggak juga semua dapat. Bagi orang yang mensia-siakan dan tidak menganggap penting, tidak menghargai dan tidak menghormati bulan Ramadan, tidak mungkin dia akan mendapat berkah-berkah itu. Tapi ingat bahwa bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Jadi sejahat apapun diri kita, di bulan inilah kesempatan kita untuk bertobat, meminta ampun dan memperbaiki dan mensucikan diri. Saat inilah waktunya. Apalagi dunia saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19. Nah, dimana kita haruslah banyak-banyak bermuhasabah, dan Allah juga sudah memberi waktu secara tidak langsung kepada kita untuk tetap di rumah. Dan kita akhirnya terjaga dan istilahnya terkawal lah untuk sementara dari pengaruh dunia luar yang lingkungan yang susah
untuk kita menjadi lebih baik ya, karena saat ini, zaman ini, di mana-mana kejahatan terjadi di sekitar kita, di samping kiri kanan, bahkan sering terjadi di diri kita sendiri tanpa kita sadari kan gitu. Jadi baiklah kawan-kawan, gitulah tadi keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mengistimewakan bulan yang sangat istimewa ini, dan semoga hal-hal tadi kita semua dapat, dan semoga bagi kawan-kawan yang mengejar dan mencari malam Lailatul Qadar, saya berharap saya dan semuanya, kita semua direzekikan Allah untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan semua, sekian pembahasan malam ini. Itulah tadi tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.